Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dewasa ini banyak sekali orang yang belum melakukan amal ketaatan, lalu dia mengemukakan alasan, saya belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya, ada orang yang tidak mengerjakan sholat. Kemudian kita tanya, mengapa kamu tidak sholat? Lalu dia menjawab, saya belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau seseorang yang meninggalkan puasa wajib. Lalu ketika kita tanya, mengapa kamu tidak berpuasa? Dia menjawab, saya belum mendapat hidayah. Atau seseorang yang menggenggam hartanya, tidak mau menginfakkan, tidak mau menolong orang-orang miskin, para mustad'afin. Lalu ketika kita tanya, mengapa engkau tidak mengeluarkan hartamu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Lalu dia menjawab, saya belum mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapan ini sebenarnya jika dilihat, dia adalah ucapan yang benar. Sebab memang hidayah, petunjuk datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ucapan ini dikemukakan oleh seseorang yang meninggalkan amal taat untuk menjadi alasan bagi rasa malas dia untuk melakukan perbuatan taat tadi. Jadi ini adalah ucapan yang benar tetapi diucapkan untuk kebatilan. Sebab hidayah, petunjuk memang benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan itu di dalam ayat suci Al-Quran bahwa setiap orang yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala maka tidak mungkin dia ada seorang pun yang menyesatkannya. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di dalam Al-Quran perintah agar kita menjemput hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita aktif untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi petunjuk kepada seseorang yang bermalas-malasan, pasif. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan di dalam ayat suci Al-Quran akan memberikan petunjuk hidayah kepada mereka yang aktif, giat, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan hidayah tadi, seperti yang disebutkan di dalam salah satu ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berusaha, bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, lanahdiyannahum subulana, maka kami pasti akan memberi petunjuk kepadanya jalan-jalan menuju kepada kami. Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan petunjuk itu hanya kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu memiliki keinginan untuk merubah nasibnya sendiri. Mereka berusaha untuk merubah nasibnya, baru Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan petunjuk kepadanya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita bersungguh-sungguh mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak menyukai hamba yang pasif. Mari saya mengajak diri saya dan saudara sekalian untuk bersungguh-sungguh mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk bersungguh-sungguh mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita termasuk mereka yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala.